Fafasaqa an amri rabbih, tapi dia tidak mau ikuti patuh perintah Tuhannya. Nah, kata sebagian ulama tafsir juga, ternyata waktu Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam, yang hadir di situ iblis. Masih ada jin-jin lain yang tidak hadir, gitu kan? Nah, waktu Nabi SAW membaca Al-Quran ini, ternyata iblis ini membuat propaganda di antara jin-jin. Di antaranya, dia mengatakan bahwasanya ada Tuhan selain Allah. Syirik, berbuat syirik, didakwai itu. Dan dia mengajak agar orang-orang bisa atau jin-jin bisa ikut dengan dia. Dan perlu Anda tahu, yang menjadi pasukannya iblis sekarang ini, ya, yang paling banyak itu keturunannya dia. Jadi keturunan dia, bukan jin umumnya. Karena jin banyak yang beriman dan tidak mau ikut dengan dia, tidak mau ikut dengan iblis. Nanti akan kita jelaskan dalam surah Jin ayat 1 sampai ayat 18 menceritakan masalah itu. Kita akan baca panjang lebar sebentar gitu kan. Tapi ini membuktikan bahwasanya iblis itu bukan pimpinan, bukan raja jin seperti sering digambarkan gitu kan. Tidak, dia salah satu dari golongan. Dan iblis sangat lemah. Garis bawah ini, iblis sangat lemah. Begitu juga pengikutnya. Makanya Allah mengatakan, inna kaida syaitani kana dha'ifa. Golongan syaitan itu sangat lemah, mereka tidak bisa buat apa-apa gitu loh. Lemah, tidak bisa buat apa dengan manusia. Yang bisa cuman bisikin, cuman apa, membuatlah bisikan, ya, tiupan sehingga kita mengantuk kalau mau ibadah. Tidak bisa apa-apa. Jin tidak bisa menjelma pegang tangan kita suruh kita berzina, nggak bisa. Dia nggak punya kekuatan untuk itu. Allah SWT sudah batasi, jadi sangat lemah. Allah sudah mengatakan lemah. Kekuatan dia cuma satu, menakut-nakuti manusia. Seakan-akan sudah sesuatu yang menakutkan, tidak. Kalau orang yakin dan faham ini, dia tidak akan takut kecuali kepada Allah Azza wa Jal. Kalau Anda lagi jalan sendiri, Anda ketakutan itu dari syaitan, permainan iblis dan pengikutnya, gitu kan? Anda harus yakin ada Raqib dan Atid yang sama, dia tidak kelihatan, gitu kan? Yang sedang mendampingi kita. Ada Allah Azza wa Jalla menciptakan semua, sedang mengawasi kita dan tahu. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui, dan Allah Subhanahu wa taala jauh lebih kuat daripada semua ini. Itu tidak ada apa-apanya jin itu. Baik, waktu mereka sudah mulai berkumpul di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam, akhirnya mereka jadi faham, jin-jin ini jadi faham, selama ini iblis sudah menipu mereka yang mengatakan ada sesembahan selain Allah. Nanti akan kita baca ayat surah Jin, bagaimana jin-jin ini mengatakan wa kana safihuna, dan dulu orang bodoh dari kami, maksudnya iblis. Dia mengatakan alallahi syatata, dia mengatakan bahwasanya Allah itu masih ada sekutunya. Dan jin-jinnya tidak tahu, mereka ikut-ikutan saja. Setelah turun Al-Quran, mereka dengar Al-Quran, baru mereka faham ternyata iblis menipu mereka. Dan dalam hadis lain saya katakan tadi, paling banyak mengikuti iblis adalah anak cucunya. Sebagaimana dalam hadis Bukhari Muslim, bahwasanya Nabi SAW bersabda, iblis memiliki singgasana di atas lautan, dan ia ingin menyaingi Allah, dan tidak akan pernah bisa dia nyaingi Allah, karena Allah singgasananya di atas air. Maka dia juga sengaja di lautan, gitu kan. Kemudian tiap hari, tiap saat anak cucunya, kata-kata anak cucu perhatikan ya, melapor perbuatan-perbuatan mereka. Ada yang mengatakan saya baru membuat orang berantem, saya baru membuat orang bohong, saya baru membuat orang riba, mencuri, segala macam-macam. Bagi iblis semua dianggap laporan biasa. Sampai ada anak cucunya yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Diangkat oleh iblis, didudukkan di sebelah singgasananya, karena dianggap itu prestasi paling tinggi. Makanya Anda harus tahu, iblis paling senang perceraian. Jadi jangan pernah cerai. Godaannya apapun, isti'adzah, lawan, perbaikin. Tantangan hidup Anda itu, gitu kan? Kenapa harus cerai? Perbaikin. Kalau memang jelas-jelas dia fasik, memang ahli maksiat, tidak bisa dipertahankan, silakan. Kalau memang orang baik, untuk apa dicerai, gitu kan? Dan untuk apa bercerai? Itu syaitan semua. Kadang-kadang masalah kecil mungkin gara-gara air segelas bisa jadi masalah besar dalam rumah tangga. Karena kata para ulama, kalau di luar rumah tangga itu satu syaitan yang goda Anda, dalam rumah tangga bisa 1000, gitu kan? Macam-macam bisa dimasalahkan oleh iblis ini. Baik, sekali lagi, jadi iblis bukan rajanya syaitan, bukan rajanya jin, tapi dia pimpinan para syaitan. Betul memang, pimpinan para syaitan. Siapa syaitan? Golongan jin yang fasik dan orang jin yang kafir. Pengikut dia kebanyakan anak cucunya. Ada juga dari golongan jin tapi yang fasik, yang bukan keturunan dia ada. Jadi bukan iblis satu-satunya sumbernya, bukan seperti Adam. Penting ya, kalau manusia dari Adam dan Hawa, tapi jin bukan semua dari iblis. Dalilnya adalah Allah SWT ceritakan dalam surah Jin urutan 72 ayat 1 sampai ayat 18.
Perlu juga saya luruskan sebelum saya baca ayatnya. Dulu waktu saya masih SD, saya masih ingat tuh teman-teman saya di kelas pernah bilang, waktu masih di Makassar dulu, sempat ada yang bilang kalau baca surah jin itu nanti jinnya hadir, gitu kan. Saya masih ingat tuh, gitu kan. Setelah saya pelajari di Madinah ini dari mana ini, di Karang-Karang, gitu kan. Tidak ada urusannya, tidak ada hubungannya dengan, berarti kalau dianggap di Indonesia itu ada pemahaman gitu dengan baca surah jin bisa panggil jin. Siapa yang bilang? Kebetulan namanya surah jin karena menceritakan tentang jin-jin yang mendengarkan dakwah Nabi SAW. Gak ada hubungannya. Jin biar tidak baca ini tetap ada di sebelah Anda, gitu kan? Dia hidup berkisar kita sama, seperti udara yang Anda hirup, seperti buah yang Anda makan, mereka juga ada hidup tapi berbeda, kan gitu. Makanannya beda, alamnya berbeda, postur tubuhnya berbeda, beda memang alam lain, memang berbeda, nggak boleh diikut-ikutin. Kata Nabi, kata Allah SWT, Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bihi walan nushrika bi rabbina ahada wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada wa annahu kana yaqulu safihuna 'ala Allahi syatata wa anna dhananna an lan taqula al-insu wal jinnu 'ala Allahi kadhiba wa annahu kana rijalun minal insi ya'udhuna bi rijalin minal jinni fazaduhum rahaqa وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن يبعث الله أحدا وأنا لمسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شديدا وشهبا وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طرائق كددا وأنا ظننا أن لن نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هربا وأنا لما سمعنا الهدى آمنا به ومن يؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه عذابا صعدا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. Ayat pertama, katakanlah wahai Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya sekelompok jin telah mendengarkan Al-Quran. Lalu mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengarkan Al-Quran yang menakjubkan. Jin kagum sama Al-Quran. Anda nggak perlu jimat-jimat. Jin aja kagum sama Quran, kok Anda kagum dengan jimat? Aneh sekali, gitu kan? Ayat kedua, yang memberi petunjuk pada jalan yang benar. Al-Quran ini luar biasa power, gitu kan? Memberi petunjuk, bisa menyentuh hati orang menangis, bisa menyentuh hati orang jadi takut, bisa menyentuh hati orang jadi senang. Luar biasa Al-Quran itu. Cuman tinggal mau nggak dijadikan sebagai petunjuk. Lalu kami beriman kepadanya. Perhatikan di sini kata ulama tafsir, spontan. Jin punya hitungan waktu yang berbeda dan mereka khusus untuk mencari hidayah yang berimannya lebih cerdas daripada manusia. Ada banyak istidlalnya berhubungan dengan masalah ini, ada banyak bukti-buktinya. Di antaranya adalah kata Allah SWT tadi, pada saat mereka dengar Al-Quran, itu cuma dibacain beberapa ayat ya, bukan semua Quran, beberapa ayat. Langsung, yang memberi petunjuk pada yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Langsung, oh ini sudah benar, gak mungkin salah. Langsung diikutin, gak ragu gitu kan. Dan kata Nabi SAW, waktu Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat surah Rahman, فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, lalu nikmat apa lagi yang kalian mau pungkiri? Maka kata Nabi SAW, golongan dari jin langsung berkata, tidak ada lagi ya Allah yang kami bisa bantah. Dan kalian tidak berbicara itu. Kata Nabi SAW kepada manusia, kalian tidak bicara. Jin langsung spontan takut kepada Allah Azza wa Jal, gitu kan. Lalu dikatakan, dan kami sekali-kali tidak akan menyekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Ayat ketiga, dan bahwasanya maha tinggi kebesaran Tuhan kami. Jin-jin ini memuji Allah Azza wa Jal, mengakui itu. Dia tidak beristri dan tidak pula beranak. Ayat keempat, dan bahwasanya orang yang kurang akalnya dari kami, maksudnya adalah iblis.
Jin-jin ini mengatakan wa kana yaqulu safihuna, dan dulu safihuna itu orang bodoh dari kami. Yaqulu 'alallahi syatata, dia mengatakan tentang Allah perkataan yang melampaui batas, bahwasanya Allah punya istri dan punya anak. Jadi dari ayat ini dibongkar, kata ulama tafsir, keyakinan orang Nasrani sekarang itu murni dari iblis. Bahwasanya ya Allah punya istri dan punya anak. Sebagian sekte Nasrani mengatakan tidak, bukan ayahnya Isa itu ya Allah, tapi tetap dia anak Tuhan. Bagaimana cara memahami? Kan tidak mungkin, tidak ketemu, tidak connect gitu. Maka ini kata di sini dibongkar oleh para jin, dulu yang nyebarin berita itu adalah iblis, dan itu orang bodoh dari kami. Jin yang berkata tentang iblis. Anehnya masih ada orang mau ikuti iblis, jin aja tolak dia gitu kan. Nah. Makanya nanti ada juga hadis yang menjelaskan tentang masalah hari kiamat, tanda-tanda hari kiamat itu Dajjal keluar gitu kan. Itu sebelum dia keluar, kaum muslimin akan melakukan atau akan terjadi peperangan besar dengan orang Nasrani, namanya kata Nabi SAW Malhamah Kubra, peperangan besar antara muslim dengan Nasrani, besar-besaran, perang salib. Dan sampai sekarang orang-orang Nasrani itu mengangkat itu, bahwasanya nanti akan ada terjadi perang salib besar-besaran. Itu mereka tahu gitu kan. Orang Islam banyak tidak tahu itu, bahwasanya sebelum keluar Dajjal akan ada Malhamah Kubra, perang besar antara orang muslim sama orang Nasrani. Kisahnya saya sudah pernah sampaikan, saya ringkaskan kembali, bahwasanya Nabi SAW bersabda, itu nanti kalian akan berperang, kalian akan bersatu dengan Bani Ahmar, itu orang-orang Nasrani gitu kan, untuk memerangi satu kaum, tapi tidak tahu kaum ini siapa, tidak jelas buat kita siapa kaum ini. Lalu kalian akan memenangkan peperangan gitu kan. Ada sebagian ulama hadis mengatakan kemungkinan adalah orang-orang komunis, mungkin ateis, pokoknya orang-orang yang kacau balau pemahamannya. Lalu bersatulah dunia untuk memerangi muslimin juga. Waktu semua pasukan sudah pulang ke negaranya masing-masing, termasuk ke Syam. Di Syam ini yang sekarang ada Syria, Damaskus ya, ibu kotanya. Dan juga ada negara-negara lain, ada Lebanon, ada Yordania, dan ada Palestina. 4 negara namanya Syam. Waktu pasukan muslimin kembali sana ada dengan pasukan Nasrani dari Syam, maka mereka mengibarkan, orang-orang Nasrani mengibarkan bendera salib sambil mengatakan kami yang memenangkan peperangan. Maka satu orang muslim mengatakan kami juga termasuk punya andil. Lalu ributlah, cekcok di antara mereka, mengatakan tidak. Lalu kata Nabi SAW, lalu muslim itu pun dibunuh oleh kelompok Nasrani tadi. Dan Allah mengikram, menghormati orang muslim itu dengan memberikan syahadah atau mati syahid. Kemudian hari kedua berkumpullah sekelompok pasukan Islam yang juga bertekad untuk memerangi atau berlawan pasukan Nasrani tadi. Lalu Allah ikram mereka, dihormati lagi dengan mati syahid. Hari ketiga juga begitu, sampai hari keempat baru bersatulah seluruh umat Islam dari seluruh dunia, dan kalian akan berkumpul di Syam. Lalu terjadilah peperangan besar-besaran tadi. Itu nanti kaum Nasrani akan dipimpin dengan 80 bendera. Sebagian ulama hadis mengatakan bisa 80 negara bersatu, perang besar-besaran seluruh dunia. Dan kalian akan memenangkan peperangan sampai kalian tiba di Rum. Rum ini, ya kata ulama hadis, bukan mustahil sekarang Vatikan atau tempat-tempat markasnya Nasrani. Sampai ke sana, begitu sampai ke sana, gitu kan? Kata Nabi SAW, ini hadis sudah dibongkar sama kita sebenarnya, gitu kan? Kata Nabi SAW, nanti iblis sudah ketakutan karena sudah sampai ke markas Nasrani. Keyakinan yang dia sebarkan Isa anak Tuhan akan hancur. Itu kan keyakinan dia. Dan dia sangat senang sekarang karena ada miliaran orang yang mengikuti keyakinan dia. Kan orang Nasrani sekarang hampir 2 miliar jumlahnya, gitu kan? Itu semua mengikuti pemahamannya dia yang salah, bisa masuk neraka gara-gara itu. Dia sudah terancam, maka lalu iblis menjelma menjadi manusia dan berkata kepada kaum muslimin, pulanglah ke rumah kalian.